Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Anurisman dengan NIM 18231129, kelas pendidikan IPA C, akan mempresentasikan bioteknologi sederhana, yaitu proses pembuatan tape ketan hitam. Sebelumnya, bioteknologi sederhana atau bioteknologi konvensional ini sangat terbatas pada peran mikroorganisme dengan teknik fermentasi dalam skala kecil, dan pembuatannya masih menggunakan teknik sederhana. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa, sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Contoh dari bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pembuatan tempe, tape, dan kecap. Pengertian dari tape ketan hitam. Tape ketan adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan ketan yang diolah secara fermentasi. Dalam proses fermentasi tape, terdapat beberapa tahap, yaitu seperti tahap persiapan yang merupakan pencucian, pemasakan, dan pendinginan, lalu selanjutnya tahap pengerjaan dan tahap fermentasi yang merupakan pemanasan, inokulasi dengan ragi, dan inkubasi. Reaksi dalam fermentasi ketan hitam menjadi tape adalah glukosa yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Selanjutnya yaitu kandungan nutrisi dari tape ketan hitam, yaitu seperti energi, protein, karbohidrat, kalori, serat, vitamin E, dan lainnya. Terdapat beberapa manfaat tape ketan hitam terhadap kesehatan, yaitu seperti meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol dalam tubuh, dan melancarkan sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu pembuatan tape ketan hitam. Dalam pembuatan tape ketan hitam, faktor yang menunjang keberhasilan adalah sedikit banyaknya udara dan kualitas ragi yang digunakan. Semakin sedikit udara yang masuk dalam proses fermentasi selama 3-4 hari akan menghasilkan ketan hitam yang lunak dan air yang banyak. Itu juga dipengaruhi oleh kualitas ragi yang digunakan. Proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Kamir ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat, fruktosa, dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selain Saccharomyces cerevisiae, dalam proses pembuatan tape ini terlibat pula mikroorganisme lainnya yang membantu dalam mengubah pati menjadi gula sederhana atau glukosa. Terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan dari tape ketan hitam ini. Yang pertama, keunggulannya, fermentasi tape dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 atau tiamina hingga 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu kelemahan dari tape ketan hitam ini. Mengkonsumsi tape ketan hitam yang berlebihan dapat menimbulkan infeksi pada darah dan gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan tape ketan hitam ini, yang pertama alatnya yaitu ada wadah, tungku, plastik, dan karet. Bahannya yaitu ketan, ragi, dan air. Selanjutnya yaitu cara kerja dari pembuatan tape ketan hitam. Pertama yaitu ketan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan memisahkan ketan dan ampasnya. Setelah itu lalu ketan dicuci kurang lebih sebanyak 3 kali. Selanjutnya ketan dimasak. Setelah ketan masak yang ditunggu selama kurang lebih 45 menit sampai airnya kering, lalu ketan didinginkan. Setelah ketan dingin,
maka ditambahkan ragi yang sudah dihaluskan dan diaduk hingga rata. Setelah itu, masukkan ketan ke dalam plastik dan diikat dengan kuat. Lalu ketan didiamkan dan disimpan selama 2 hari. Setelah 2 hari, ketan dapat disajikan. Berikut ini terdapat hasil pengamatan yang telah dilakukan pada saat proses pembuatan tape ketan hitam. Dapat dilihat terdapat beberapa gambar. Gambar pertama yaitu ketan yang akan dibersihkan dari ampasnya. Lalu gambar kedua yaitu terdapat saat proses pencucian ketan. Gambar selanjutnya yaitu saat ketan akan dimasak. Selanjutnya yaitu ketan yang sudah masak. Lalu gambar selanjutnya yaitu proses penambahan ragi yang sudah dihaluskan kepada ketan. Dan gambar selanjutnya yaitu ketan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik lalu diikat dengan kuat dan siap disimpan selama 2 hari. Selama 1 hari ketan disimpan terlihat seperti gambar berikutnya. Lalu setelah 2 hari ketan dapat disajikan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.